kita ketemu lagi pagi ini dengan mata kuliah elemen mesin ya. Jadi hari ini nanti saya coba akan membahas mengenai elemen pengikat tapi yang permanen atau yang tidak dapat dilepas pasang ya. Nanti dimulai dengan paku rivet atau paku keling dan juga adhesif atau perekat ya. Tapi sebelum mulai mungkin secara cepat saja saya akan memulai absen ya. Dari Akbar Maulana. Hadir, Pak. Lalu Anggi Putri. Hadir, Pak. Lalu Alfitra Zulfikar. Siap, hadir, Pak. Berikutnya Dwiki Maulana. Dwiki Maulana Atmaji. Belum. Dwiki Maulana Atmaji. Oke, berikutnya Zaki Prawira Wicaksana. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Bangkit Putri. Hadir, Pak. Berikutnya Ginan. Ginan Maulana. Belum. Oke, berikutnya Ilyas Satria. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Halida Afnia. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Jaka Nugraha. Hadir, Pak. Berikutnya Jela Sukmawan. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Fahri Ansar. Oke, sekarang saya tunggu ya. Fahri Ansar. Belum. Agung, ada nggak Agung? Oke. Agung Muhammad. Oke, Ginan Maulana. Ahmad Rozan. Fahri Ansar ada. Ada Alam Chandra Girang. Oke, Khairoza Ada juga Fatur. Amanda Mega. Hadir, Pak. Oke, Farid Hamdani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada Ryan Kamal. Ayu Yuliawati. Ryan Kamal. Erianti. Ryan Kamal belum respon. Raffi Wardana. Hadir, Pak. Oke. Rizky Juliadi. Hadir, Pak. Vialenti Eka. Hadir, Pak. Afzal Ketaren. Oke. Naufal Azmi. Muhammad Putrayasa. Naufal Azmi. Muhammad Naufal Azmi. Oke. Raffi Yoga. Hadir, Pak. Oke. Wandi. Hadir, Pak. Oke. Bramanti Radin Anggoro. Hadir, Pak. Oke, sekali lagi Fahri Ansar. Putra Natal. Fahri Ansar. Rio Dimas. Belum. Ryan Kamal Saputra. Rizky Dimas. Rizky Adi. Rizky Dimas. Noval Azmi. Dimas dia belum? Siap. Oke, belum
respon. Oke, lanjut ke DC2. Akmal Khairullah. Iya Pak. Oke. Egi Sobari. Egi Sobari. Oke, Akram. Hadir Pak. Alif Rizky. Pak. Oke, Davanita. Hadir, Pak. Oke, Didan. Hadir Pak. Oke, Bayu Aris. Hadir Pak. Oke, Dava Raihan. Hadir Pak. Oke, Eko Fardan. Oke, Kaifa Azuhru. Hadir, Pak. Oke, Dodi Dwi. Hadir Pak. Anggun. Hadir, Pak. Hilmi. Hadir Pak. Cesman. Hadir Pak. Adi Septian. Hadir Pak. Taufik. Hadir Pak. Firda Febriani. Mutiara Firda. Hadir, Pak. Miftah Munirul. Hadir Pak. Dayan Jamasyari. Hadir Pak. Salwa Afifah. Hadir. Muhammad Zaidafa. Hadir Pak. Ronald David Putra. Hadir Pak. Tadi Egi ada nggak Egi? Egi belum. Lalu oke, Maaf Pak, permisi. Dugi tadi hadir, cuman susah masuk kalau pakai akun Proman tadi Pak. oke, sudah. Dwiki sudah. Dwiki, Ryan. Pak, Ryan udah masuk Pak, tadi salah akun. Iya. Fahri. Fahri belum. Fahri Ansar. Noval Azmi. Juga. Jadi 1, 2. Noval Azmi hadir. Fahri Ansar hadir enggak? Egi Sobari enggak, belum respon. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ke Oke, terlihat di layar Anda? Terlihat Pak. Oke. Untuk hari ini, ya, kita hanya punya waktu sampai jam 9.30, ya. Kita akan membahas mengenai paku keling atau rivet, ya, dan perekat adesif. Ya. Nah, paku keling sendiri, seperti yang tadi saya sudah singgung, bahwa paku keling itu merupakan bagian dari sambungan, ya, yang tidak dapat dilepas pasang, ya. Maaf Pak, Ya, Muhammad Fahri Ansar hadir Pak. Tadi ada kendala internet Pak. ya. Makasih ya Pak.
Ya, kita lanjutkan. Jadi paku rivet itu masuknya ke dalam sambungan yang tidak dapat dilepas pasang atau sambungan tetap. Jadi ada juga adhesif atau perekat, ada juga pengelasan atau juga penyolderan ya. Yang suhunya lebih rendah dibanding dengan pengelasan. Oke. Jadi sambungan yang tidak dapat dilepas pasang ya, merupakan suatu pengikatan yang diinginkan agar sambungan yang telah terbentuk tidak terlepas lagi atau tidak untuk dilepaskan atau dibongkar ya. Jadi kalaupun dibongkar pasti dia akan rusak ya, dirusak baik si pengikatnya ataupun yang diikatnya juga gitu, kemungkinan seperti itu. Nah, diharapkan juga untuk yang sambungan yang tidak dapat dilepas pasang ini targetnya adalah supaya tidak mengalami gerakan sedikit pun ya, ataupun juga membutuhkan kondisi kedap ya. Jadi misalnya pada ya kedap gitu kan, tidak mengalami kebocoran. Nah, itu diharapkan bisa dengan paku atau yang sambungan yang tidak dapat dilepas pasang. Nanti kita akan lihat apakah ada kelebihan antara paku keling yang biasa dengan pengelasan, kira-kira gitu. Jadi kalau diurut lagi atau disebutkan bahwa sambungan yang tidak dapat dilepas pasang itu ada paku keling, ada perekat atau lem atau adhesif, lalu ada solder atau bracing, dan yang terakhir adalah pengelasan. Nah, kemudian ada yang cover AC yang biru gitu, merah, ada yang dok. Nah, ini kira-kira bentukan dua dimensinya dari paku keling ya. Jadi bentuk dasar paku keling adalah seperti pena atau paku. Biasanya terbuat dari bahan logam yang ulet ya, atau lebih lunak gitu ya, untuk memudahkan pembentukan kepala keling dan juga untuk melepas ikatan dengan cara merusaknya. Jadi kalau dilihat ini yang garis nyata ini adalah bentukan awal dari paku keling ya. Jadi sebelum dia diberi tekanan untuk membuat kepala ya, supaya kepala ini berfungsi untuk mengikat ya, mengikat dua benda yang akan disambung ya. Bentuk awalnya adalah seperti ini. Jadi hanya ada satu sisi kepala saja ya untuk pemasangan. Nah, yang lainnya masih dalam bentuk awal ya, atau misalnya silinder gitu ya. Nah, saat sudah diberi tekanan ya, baik nanti dari dua arah gitu ya, yang sini adalah sebagai penahan, yang sini menekan. Nah, itu akan terbentuk kepala yang sama artinya dengan kepala yang pada sisi yang awal. Jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah ukuran paku keling ini, berapa panjang ikatannya ya, ini akan menentukan berapa panjang dari leher atau badan si paku keling ini. Nah, ini kira-kira gambaran dari bentukan awal sebuah paku keling ataupun rivet.
Nah, ini ada yang sebelah kanan ini paku keling yang biasa digunakan pada konstruksi-konstruksi besar ataupun konstruksi berat. Ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini bisa dibilang yang konstruksi yang lebih ringan ataupun pemasangannya bisa di komponen-komponen permesinan itu yang lebih ringan. Kalau ini yang konstruksi yang membutuhkan ikatan yang lebih kuat, ya, atau konstruksi yang besar. Nah, ini kalau Anda pernah lihat ataupun pernah berhenti di sebuah jembatan gitu ya, jembatan yang ada di Indonesia ataupun dimanapun, ini masih banyak yang menggunakan sistem penyambungan dengan memanfaatkan paku keling, ya. Jadi kalau sudah dipasang kira-kira seperti ini. Sedangkan paku keling sendiri, ya, ini nanti jatuhnya akan menjadi beratnya akan bertambah, ya, karena dia menambahkan sebuah material, ya. Sebuah material walaupun kecil seperti ini, tapi dalam jumlah yang banyak jelas akan menambah beban di sini, ya. Dibandingkan dengan sistem perakatan pengelasan yang ada nantinya kita lihat akan ada dua jenis, yaitu pengisian dan juga pelelehan dari dua material akan digabung, ataupun dengan yang pengeleman, ya, tadi. Ini masih banyak digunakan pada konstruksi jembatan. Nah, kalau dia akan diganti, ya, misalnya ada profil yang akan diganti, ya, ini yang akan dirusak adalah kepala dari paku kelingnya ini, ya. Nah, berdasarkan klasifikasinya, jadi paku keling sendiri itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu pengelingan secara pengelingan dingin dan juga pengelingan panas. Nah, yang perlu diingat bahwa pengelingan dingin, ya, untuk pengelingan diameter pakunya ini ataupun diameter lubangnya ini, ya, diameter lubangnya ini itu harus kurang dari 9 mm, jadi lebih kecil, ya. Nah, pada pengelingan dingin lubang harus dicemper untuk menghindari konsentrasi tegangan. Jadi kalau Anda membuat sebuah konstruksi yang harus memakai paku keling, nah ini tolong dibuatkan chamfer untuk menghindari konsentrasi tegangan yang terjadi pada ikatan ini. Lalu selain itu, lubang dengan batang keling harus mempunyai suaian yang tepat agar tidak terjadi pergeseran pada elemen yang diikat saat pengelingan. Jadi di sini suaiannya harus diperhatikan antara lubang dengan badan paku keling. Jadi tidak press fit, ya, tapi juga tidak terlalu longgar gitu, ya, supaya tidak ada pergeseran di sini. Walaupun nantinya juga akan diikat, ada tekanan dari atas dan bawah ini, ya, kepala ini, tapi diusahakan supaya tidak bergetar atau bergeser. Lalu karena bagian kepala keling yang menempel pada permukaan elemen relatif kecil, nah ini, maka dengan sendirinya gaya F langsung diterima oleh penampang potong batang keling. Nah ini kalau ada gaya geser, ya, di sini. Nah, yang menahan adalah si leher atau badan dari paku keling ini. Karena ini hanya istilahnya hanya
kepala ini bisa dibilang tidak terlalu kuat untuk menekannya, ya walaupun nantinya rapat gitu ya, tapi bukan kekuatan pengikatan. Nah, nanti untuk penahanan gayanya itu yang ditopang oleh si badan paku keling ini atau lehernya ini. Banyak produksinya di moving plate. Kita moving part. Oke, setelah ya, dan mengisi roda cetak itu namanya kaviti. Ini posisi jarumnya lihat ya, posisi injection begini. Ketika baru responnya agak. dia mengisinya. Nah, ini biasanya ini adalah peralatan yang dipergunakan untuk paku keling yang kondisinya atau ripet ya, kondisinya dengan pengikatan sambungan dingin ya. Jadi yang biasa mungkin ada yang pernah berkreasi dengan paku keling ya, konstruksi baja ringan gitu, pasti sudah mengenal atau pernah melihat ini. Yang awalnya itu di sini dengan tang ripet ya, jadi manual dengan tekanan dari tangan. Lalu kemudian ada yang menggunakan tenaga angin ya, seperti yang biru ini. Nah, ini ripet gun untuk tenaga angin ya, nanti disambungkan oleh kompresor ya, dia memanfaatkan angin untuk menarik paku kelingnya dan mengikatnya. Nah, yang bisa dikatakan paling canggih saat ini yaitu menggunakan memanfaatkan seperti motor ya, motor listrik. Ini wireless ya. Nah, ini lebih cepat, lebih ringkas, lebih mudah dalam penggunaannya dibandingkan dengan yang manual dengan tenaga manusia dan angin yang harus disambungkan dengan kompresor atau penghasil angin. Nah, berdasarkan bentuk paku keling, pada umumnya terdapat 3 jenis paku keling ya. Yang pertama itu paku keling masif atau pejal, di mana keadaannya paku keling ini masif dengan bentuk hampir sama, hanya dibedakan pada bentuk kepalanya saja. Lalu ada juga paku keling yang berlubang ya. Paku keling yang mempunyai lubang tembus atau tidak tembus pada bagian ujungnya. Nah, kepalanya bisa saja tembus ataupun juga tidak ya. Lubang ini nanti berfungsi untuk membentuk penguncian pada pengencangannya ya. Jika ingin ditambahkan pengencangan dengan mur dan baut, itu juga bisa ditambahkan di situ. Nah, ini fungsinya kalau paku kelingnya berlubang ya. Lalu paku keling beralur. Nah, di sini paku keling ini mempunyai alur-alur memanjang pada batang pakunya ya. Digunakan pada pengikatan ya, pada lubang buntu. Nah, sepanjang paku keling ini dia ada alurnya ya. Nah, ini gambaran 2 dimensi dari jenis-jenis paku keling ya. Tadi dari 3 bentuk tadi, yang dari paku keling masif, paku keling berlubang, dan juga paku keling beralur. Nah, ini harus Anda lihat, Anda pahami ya. Kalau di paku keling masif tadi dibilang
bagian leher atau badannya ini adalah pejal, tetapi hanya dibedakan dari jenis kepalanya, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 9. Ada yang paku keling bulat, paku keling kontersang atau kemiringan 75 derajat. Ada juga paku keling yang kontersang 90 derajat. Ya, ada juga kontersang yang bulat, ini bagian depan ini. Lalu ada yang bulat datar, ada yang silinder, ya. Ada yang bentuknya panhead. Jadi panhead itu silinder, nah tengahnya ini ada bukan lubang ya, tapi kayak ya agak ke dalam, ya. Jadi tidak lubang sampai belakang, tapi agak ke dalam di sini. Lalu ada yang panhead tipis, ada juga yang tipikal keling masif jenis sabuk. Lalu paku keling berlubang, ada yang bentuknya seperti ini. Ini adalah pena keling, ya. Lalu ada paku keling bulat, ya. Nah, ini bawahnya ini bisa lubangnya ini bisa tembus, ya. Ataupun juga hanya ulir seperti ini ya, setengah atau sepanjang tertentu bagian. Nah, nomor 13 ini mau 12 ya Pak. 12 ini paku keling kontersang, 13 paku keling tekan, ya. Ini biasanya ringan ya. Kalau Anda punya celana bahan jenis levis, nah ini ada nih paku keling ini nih. Nah, 14 ini paku keling pipa, ya, ini lubang tembus. 15 ini paku keling sumbat kepala bulat, ya. Nah, kalau dengan mesin yang tadi, ya, mesin paku keling atau ripet, ya ripet maupun ripet manual ataupun ripet dengan motor, ini nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini sebenarnya ripet ya. Jadi nanti dia bagian leher ini, ya, nomor 18 ini contohnya misalnya dimasukkan ke dalam lubang, ya. Nah, di sebagian sini, ya, ini ada sebuah tonjolan dari lehernya ini, ya, ini nanti akan menekan, ya. Saat ini ditarik dengan alat pemasang ya, kita bisa bilang alat pemasang tadi. Ini akan sistemnya ditarik. Nah, ini akan tertarik ke arah kanan ini kalau di gambar ini. Nah, nanti di sini si badannya ini akan mengikuti arah tarikan. Setelah dia masuk, nah, nanti material yang tadi diikat ada di antara ini ya. Material yang tadi direncanakan akan diikat ada di antara ini. Jadi dia tertekan oleh bagian kepala awal, dan nanti yang bagian sini akan membentuk kepala juga. Jadi akan memendek, membentuk kepala dan mengikat. Dan akhirnya si bagian leher ini kalau sudah terpasang kencang, ya, pada kondisi tertentu dia akan putus kalau ini kencang. Nah, ini 15, 16, 17, 18 sampai 20 ini kira-kira seperti itu. Lalu 18, 19, 20, oh yang beralur ya, beralur, kepala kontersang, kepala bulat, dan ujungnya bertingkat. Ini ujungnya. Nah, kalau tadi dengan penggalingan dingin, ya, saat ini
Yang kedua adalah dengan pengelingan panas. menyuplai daya Maksudnya di sini kalau tadi pengelingan dingin itu diameternya di bawah 9 mili ya. Untuk pengelingan panas ini diameternya bisa di atas 10 mili ya. Nah, kondisi dari pengelingan panas ini dibutuhkan oleh konstruksi yang membutuhkan kekuatan dan kerapatan ikatan. Jadi pada pengelingan diameter besar sebenarnya bisa dilakukan dengan proses dingin, tetapi gayanya sangat besar. Paku rivet sendiri saya pernah mencoba ukuran yang 4,5 mili ataupun 6 mili itu kalau dengan menggunakan tangan itu cukup atau bisa dibilang sangat berat. Apalagi yang harus diameter di atas 10. Nah, ini harus dengan pengelingan metode panas ya. Karena ini membutuhkan gaya yang besar. Nah, pengelingan panas ini paku kelingnya harus dipanaskan hingga mencapai suhu 1000 derajat Celcius supaya pembentukannya atau gaya pembentukannya itu bisa lebih ringan. Pada saat pendinginan, batang dan kepala keling mengalami penyusutan sehingga antara lubang dan batang terdapat kelonggaran. Jadi kalau Anda tahu bahwa kalau sebuah material atau logam dipanaskan dia akan memuai. Nah, tetapi saat dia menyusut atau dingin, dia akan mengalami penyusutan. Sehingga saat panas dia dimasukkan ke lubang ini biasanya sesak, tapi saat sudah dingin akan terjadi kelonggaran. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, sedangkan bagian permukaan kepala menekan elemen. Nah, ini kepalanya sama ya, menekan elemen, gaya tekanannya akan menahan gaya F. Ya hampir sama. Ya sama sih, bisa dibilang sama. Kalau memang paku keling itu ya yang menahan gaya atau gaya geser itu adalah leher atau badannya. Jadi kalau proses pengelingan dingin tidak perlu dipanaskan, diameternya harus kurang dari 9 mili. Sedangkan untuk pengelingan panas itu harus dipanaskan terlebih dahulu si paku kelingnya ini sampai dengan suhu tertentu untuk lebih mudah diprosesnya atau dibentuknya. Nah, ini tadi sekilas gambaran atau yang tadi di awal saya singgung mengenai pembentukan ya. Jadi paku keling ini dimasukkan badannya ke dalam lubang ya, lubang tembus untuk dua material yang akan digabungkan. Bagiannya kepala ini ditahan. Nah, nanti bagian leher atau yang belum terbentuk ini akan ditekan oleh pembentuk ya. Ada yang dari Sumitomo, ada yang dari Kali. Nah, ini bisa dengan menggunakan, kalau yang panas ya, nanti kita lihat, saya ada beberapa videonya. Nah, ini dia ditekan dengan bisa dengan palu ya, ataupun dengan semacam mesin press yang menekan, mesin press yang hand ya, yang dengan tangan itu operasional dengan tangan dibawa, nah itu ditekan. Kalau dari luar mah cuma gini doang gitu, tidak terlihat satu yang. Nah, ini contoh pembentuk kepala radius ya.
Tapi ini dari kotak-kotak ini rasanya ini yang kalau seperti ini mungkin yang lebih kecil ya. Ya. Nah, contohnya di sini yang paling besar dulu itu ini kan ada laptop, PC untuk kantor, kan ada bezel-bezel untuk monitornya atau casing monitor dan segala macam. Nah itu bisa dihasilkan oleh sistem Jackson. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, dari catatan ini bisa kita lihat bahwa pada pengelingan bagian sederhana, pembentukan cukup dipukul dengan palu besi serta dengan perantaraan pembentuk kepala. Ini bentuk pembentukan kepala lalu dipukul oleh palu. Untuk kepala pemasangan yang berbentuk radius, gunakan landasan dengan bentuk yang sama dengan kepala tersebut. Jadi dua sisinya bentuknya sama. Pengelingan dengan mesin hidrolik menghasilkan ikatan yang lebih baik karena tekanan yang diberikan tetap dan merata. Untuk pengelingan pada lubang buntu, menggunakan paku keling alur, ya, dipasang dengan cara dipukul atau ditekan. Jadi yang ini yang buntu ya. Industri itu masih ada yang menggunakan dengan menggunakan yang alur. Dan nanti tetap saja ini dimasukkan ke lubang tapi lubangnya buntu. Nah, ini kepalanya ditekan. Diharapkan nanti dia akan ke dalam. Nah, bagian sini akan melebar atau memuai. Jadi dia mengikat dalam. Jadi kalau yang ini ditekan di bagian leher atau badan, kalau yang ini ditekan bagian kepala. Ini contoh dari pemakaian ikatan paku keling ya, dari jenis dan atau dari bentuk dan ukurannya. Nah, dan standarnya itu bisa menggunakan standar DIN ya, atau yang ada di pasaran. Tinggal dari bentuknya apa ya, dia biasa digunakan untuk apa ya, misalnya yang bentuk seperti ini masif ya, kejal dengan kepala paku keling yang bulat. Nah, ini biasa digunakan tadi contohnya ada lihat di jembatan, bangunan atau ketel uap besar ya. Ini menggunakan paku keling seperti ini. Nah, yang lainnya juga bisa Anda baca di buku juga ada ini ya. Jadi Anda harus perhatikan ukurannya dan bentuknya. Nanti dia digunakan di bagian apa, atau saya mau menggunakan di bagian yang apa, kira-kira paku keling jenis apa yang tepat untuk pada bagian konstruksi yang Anda rencanakan ya. Jadi nanti kita cukup ya jarak ini mekanisme bukaannya, mekanisme nanti pengulang tulisnya, mekanisme nanti ada gunanya, itu bisa saja tidak sesuai apabila kita tidak memperhatikan tentang serta melihat informasi yang ada di datasheet mesinnya ya. Oke, kita ambil contoh. Nah, ini contoh paku keling yang berlubang ya.
Tadi kan ada paku keling yang berlubang, jadi paku kelingnya diberi lubang atau diberi khususnya lubang alur, lubang ulir ya. Nah, nanti dia dimasukkan ke dalam sini dan diikat oleh skru gitu ya. Nah, nanti di sini dia setelah memperoleh tekanan, bagian kepala ini akan melebar ya. Bisa kedua sisinya juga gitu kan, atau salah satu sisinya yang bentuknya pecah misalnya, bulat gitu kan, atau kontersang atau yang lainnya. Nah, ini kalau ini jenis pena ya, pena keling yang dengan lubang ulir ya. Nah, ini harus diperhatikan, ikatannya menjadi permanen hanya untuk beban geser ringan. Jadi kalau bebannya Anda sudah hitung, yang terjadi di situ berat, yaitu jangan menggunakan yang paku keling yang hanya bisa menahan beban geser ringan. Yang beratnya hanya 10 gram. Nah, ini contohnya pemasangan jenis-jenis paku keling yang lainnya ya. Anda bisa lihat nanti. Nah, ini ada juga yang non logam, material yang diikat ya. Bisa kulit, karton, plastik, ya, atau bahan lunak, elektronika. Nah, itu menggunakan paku keling pipa, jenis pipa ya. Nah, ini ada alat penekannya, ujungnya lancip ini, kunci, dia menekan dalam leher ini, badan ini ya. Ya, betul. Itu yang tadi ya. Jadi selama injection weight-nya itu lebih besar daripada weight dari produk. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung tadi, bagiannya sini ditarik ya, ditarik. Nah, ini dimasukkan, yang leher ini dimasukkan ke dalam benda yang akan digabungkan. Lalu pada bagian ini akan ditarik oleh alat tadi, baik yang manual ataupun dengan motor ataupun dengan udara tadi. Nah, ini akan tertekan sini ke arah kanan ya, si kepala ini ya, karena diameternya ini lebih besar dibandingkan diameter yang bagian ini. Nanti pada saat tertentu dia akan putus, otomatis dia akan membentuk kepala seperti ini. Tapi biasanya kepalanya tidak akan sempurna dengan yang ini, seperti ini ya, seperti kepala yang sebelah sini. Kepalanya hanya ya biasanya bentuknya tidak beraturan ya. Nah, ini paku keling beralur ya, biasanya untuk mengikat plat-plat nama pada mesin ya. Kalau di mesin besar gitu ada nama itu. Nah, ini biasanya menggunakan diikatnya itu dengan paku keling yang beralur. Nah, paku keling berdasarkan diklasifikasikan berdasarkan kedudukan atau posisi elemen yang diikat. Nah, ini yang harus diperhatikan jika Anda melakukan pengikatan paku keling ya. Jangan sampai nanti malah berbahaya ya. Jadi konstruksinya harus dipikirkan. Misalnya contohnya ikatan ring bit lip joint seperti ini ya. Dua material ditumpuk ya, diikat. Nah, ini akan menerima gaya dari dua sisi materialnya yang akan ditahan oleh si badan atau leher.
Lalu ada ikatan bilah atau butt joint. Ini dengan dua material yang sejajar ditambahkan material di atasnya. Nah, ini baru diikat oleh dua buah paku keling. Nah, ini yang akan terjadi bahwa kalau dengan pengikatan lap joint atau butt joint akan terjadi kalau menerima gaya yang besar, dia akan bergeser di sini ya, akan tertekuk di sini. Nah, jika memungkinkan menggunakan ikatan bilah ganda. Jadi ada dua bilah di atas bawah yang menggabungkan dua material sejajar ini, baru diikat oleh paku keling. Nah, tapi resikonya pasti walaupun lebih kuat ya, tidak akan terjadi tekukan seperti ini, dia akan menambah beban atau berat ya dari konstruksi tersebut. Nah, kalau tadi adalah kedudukan atau posisi elemen yang diikat ya, ada yang atas bawah lap joint, ada yang butt joint, ada yang bilah ganda. Lalu ada ini yang berdasarkan jumlah barisan ikatan. Nah, ini barisan tunggal sejajar ya, hanya satu. Ada juga barisan ganda, baik ganda yang sejajar seperti ini ataupun ganda yang zigzag seperti ini ya. Lalu ada yang barisan majemuk ya, barisan majemuk sejajar ataupun yang zigzag seperti ini. Lalu berdasarkan jumlah penampang potong. Nah, ini adalah satu penampang potong. Ini ya, penampang potongnya di tengah ini. Atau dua penampang potong ya. Ini ada dua penampang potong. Nah, secara umumnya seperti itulah yang lalu beberapa ketentuan ikatan paku keling. Nah, kalau Anda membuat ikatan paku keling, jika pada sambungan permukaan miring harus dibuat lubang seperti ini atau alur seperti ini ya. Jadi kalau tidak dibuat lubang atau alur, nah ini kepalanya hanya bagian separuhnya saja yang akan menahan ya. Kalau ini kan seluas atau selebar dari paku kelingnya ini yang akan menahan. Lalu sambungan pada bagian yang ditekuk atau bagian tekukan. Ada jarak tertentu yang harus dipikirkan ya. Ya, ini bisa menggunakan jarak ini X ya, harus lebih besar atau sama dengan 2 kali diameter paku keling yang Anda gunakan. Misalnya paku keling yang Anda gunakan 10 mili itu, berarti jaraknya harus 20 mili dari base yang ini, harus menjauhi tekukannya. Karena apa? Kalau diikat di dekat tekukan ya akan menimbulkan tegangan berlebih di situ ya, bisa saja menimbulkan sobekan di sini. Saya ingin menggunakan mesin walaupun anggapannya akan lebih rapat di bagian sini, tetapi tidak dipersyaratkan ya untuk itu. Jadi harus ada jaraknya, yaitu lebih besar atau sama dengan 2 kali diameternya. Nah, ini juga berlaku untuk sambungan yang berhimpit. Jangan terlalu mepet ataupun dekat dengan sisi awal materialnya. Jadi harus diperhatikan jarak yang Anda tentukan untuk membuat lubang ikatan itu harus X lebih besar sama dengan 2 kali diameter. Ini beberapa yang harus diperhatikan dari ketentuan untuk ikatan paku kelingnya.
Oke, selesai kerja artinya 8 jam sehari. Nah, ini sambungan pada dua plat dengan ketebalan yang berbeda. Mesin tersebut hanya digunakan Kira-kira bedanya apa ini? satu sesi saja. Yang salah dan benar. Jadi, satu sesi Kalau 8 Anda jam lihat. pagi. Oke, 8 jam. Nah, pertanyaan Halo? berikutnya, pertanyaan. Kepalanya ngeliling ke yang tipis, Pak. Setelah Anda rancang, Oke. setelah Anda Kepalanya di sini, kepala awalnya ya, ini pada bagian plat yang memiliki ketebalan yang lebih tipis. Sedangkan badan yang nantinya akan ditekan, ya, akan dibentuk, ini pada posisi plat yang lebih tebal. Ya. Oke, pertanyaannya. Lalu sambungan pada bagian yang Dengan kapasitas lebih mesinnya lunak. Nah, ini ditambahkan dengan ring. 50 gram ini, Diusahakan ditambahkan dengan ring berapa produk yang bisa dihasilkan dalam satu hari? karena nanti akan merusak atau melunak materialnya. Dan juga nanti kalau rusak akan terjadi Semuanya nyatat kan? rongga atau kebocoran. Nah, Nyatat. berikutnya adalah untuk sambungan baris yang majemuk. Kalau tadi satu tunggal, kalau ini yang majemuk, yang harus diperhatikan jarak antar paku kelingnya. Jaraknya itu harus lebih besar sama dengan 3 kali dari diameter paku kelingnya. Jadi kalau Anda ingin memasang beberapa paku keling, ini harus yang diperhatikan jaraknya. Lalu sambungan dengan kepala tenggelam. Nah, ini bagian kepalanya yang tenggelam. Jadi harus dibuat lebih lebar. Kalau dilihat di sini, bagian yang dibentuknya ini harus lebih lebar. Lalu sambungan pada plat relatif tebal. Ya, ini sama dengan yang tadi ya, ketebalan tadi. Nah, ini harus diperhatikan ukurannya ya, ukuran dari si paku kelingnya. Jangan menggunakan tadi kan ada ketentuan dimensinya berapa. Nah, ini harus disesuaikan dengan tebal materialnya atau plat yang akan disambung atau digabung. Nah, ini mengenai material dari bahan atau material dari paku keling. Sudah ada yang selesai? Harus bersifat lunak atau ulet agar mudah dibentuk, dan juga untuk memudahkan dalam pembongkaran jika akan dibongkar. Dan juga harus diperhatikan tidak mudah berkarat apabila pada saat pembentukan panas. Ini beberapa jenis paku keling yang biasa digunakan, ya. Baik ada yang untuk baja konstruksi umum, lalu ada yang hanya untuk cocok untuk pembentukan pengkelingan dingin. Ini tergantung dari material yang akan digabung dan juga konstruksi atau tegangan yang nanti akan ditahan. Berarti sama ini, yang lain sama. Nah, hal yang berikutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam proses pengelingan. Cukup injeksinya? Nah, ini harus diperhatikan adalah gaya penekanan harus sesuai,
Lalu menggunakan alat yang tepat, lubang pengelingan harus tegak lurus, ya, harus 1 cm, ya, sesumbu dengan permukaan dan juga dengan diameter paku keling. Ini juga tadi pasti pembentukannya, posisinya harus sesumbu antara lubang dengan paku. Nah, ini kalau kondisinya lubangnya miring, lubangnya bergeser, lubangnya terlalu besar, ini akan menimbulkan celah, jadi kemungkinan akan bergerak si material yang akan digabungkan. Lalu paku keling terlalu panjang, nah ini kepalanya tidak sampai mengikat erat material yang digabungkan ini, atau paku kelingnya terlalu pendek. Nah, ini hanya bagian kecil jadinya permukaan kepala pembentukannya. Lalu posisi pembentuk miring, ini tidak sempurna dalam pembentukannya. Jadi kepala yang dibentuknya ini miring. Oke, itu mengenai paku keling. Nah, saya coba akan menunjukkan ke Anda beberapa video mengenai paku keling. Oke, 6 produk. Jadi gimana 6 produk itu berarti cetakan. Jadi sehari itu ada berapa tuh? Kalau 6. Oke, sehari. Kalau kali 20 berarti dapat ya 100.000 ya lebih ya. Oke, kalau 6 cetakan ini cukup nggak dengan mesinnya dengan kapasitas 150 gram? Cukup. Ada pendapat lain nggak? Wah, nggak 6 nih. Sebentar, ya. 5, 4, atau bahkan 8 gitu. Oke, berdasarkan apa tuh kalau ditambah? Ada skenario-nya gimana tuh? Oke, pasti main apa? Apa maksudnya? Betul. Oke. Jadi kalau Habib itu mengoptimalkan sebuah mesin ya, skenario-nya. Kira-kira kalau misalnya produksinya itu maksimalkan, misalnya ada beberapa misalnya salurannya ya, rangkanya gitu itu sudah cukup, ternyata hanya mampu kapasitas mesinnya 25 produk dikatakan. Dan kira-kira berapa per bulan kalau kita lihat? Oke, sambil menunggu ada pertanyaan. Dengan kapasitas harus kerja ya. Untuk paku keling. Dengan kapasitas yang dapat
harusnya bisa lebih produktif tuh. Bayang berarti sekarang kan dulu injeksi seperti apa Kelihatan di layar Anda videonya. bagaimana Terlihat, Pak. luar biasa. Oke, ini contoh mengenai paku keling dengan ya. kondisi dingin. Hey there, just wanted to take a moment out of the build to make a quick video on pop rivet removal and installation. Stay tuned. So what you do is you take a drill bit that's slightly larger than the opening in the pop rivet and drill it out. Nah, ini kondisinya sudah terpasang paku keling, tetapi dia akan mengganti atau mencopotnya, berarti dia akan merusak. Ya. Nah, ini di sini dia salah satunya dengan menggunakan bor. Jadi paku keling atau rivet ini yang kecil biasa disebut dengan rivet. Nah, ini kondisi dingin dengan konstruksi ringan ini akan diganti. Okay, so here you'll see me accidentally drill all the way through the rivet. You don't want to do this because although you'll be able to get the head off, no problem, you'll have difficulty removing the body of the rivet. Punch next. Put it in there and just work it around. Breaks the head right off like that. Take the punch back in, hammer out this wedged end, so, and you're all set to put a new pop rivet in. So here is a rivet, a standard pop rivet. Basically consists of a mandrel, which is the center portion, the shank in the middle, and a body with a head on it. What I have here is a hand riveter, and it's got a couple different dies right here for different sized rivets. This is a 3/16 inch rivet, so we're using the head for a 3/16. Now this takes a little bit of strength, especially with the 3/16, but you pull it and basically here's what happens as, ooh, that's pretty good. As you pull it, you're pulling the mandrel through the body and swedging the end so that it locks in. As you can see, the hand rivet, these larger rivets, it's a little bit of a hassle. Our other option is the pneumatic rivet gun. Basically, put the rivet in like so, with the squeeze of a trigger, pulls the mandrel through, and you're all set. Alright, so I've elected to use the pneumatic rivet gun to place this rivet. What you want to do is place the rivet either in the hole or in the gun itself. You align it like so, squeeze the trigger, and it will set the rivet like so. There you have it, rivet installed, ready to move on to the next one. Alright, so there you have it, a quick removal and installation video for sheet metal pop rivets. Thanks for watching, and as always, if you enjoyed the video, please don't forget to like, subscribe, and share. Nah, itu contoh dari penggilingan dengan dingin. Kalau ini dengan kondisi pemanasan paku kelingnya untuk konstruksi yang lebih besar. Ini sepertinya ketel uap ya, ketel uap ya. Ini sambungannya rata-rata semuanya dengan paku keling. Upper hole.
Real nice. Oke, Itu mesinnya itu ya gambaran dari paku keling baik yang dingin ya ataupun dengan pemanasan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai paku keling? Oke. Selanjutnya
selain tipe horizontal ada juga tipe vertikal. Halo? Halo, ada yang ditanyakan? Mau nanya Pak, Ya, Pram. tadi kan katanya dibuatnya dari bahan yang lunak ya Pak. Itu tuh bisa nahan getaran tinggi nggak sih Pak? Kayak dipakai di alat berat kayak gitu, sama di mobil sehari-hari Pak. Oke. Mungkin pertanyaannya dimundurin sedikit. Ya. Baik, sampai sini tipe-tipe ini. Kenapa menggunakan paku keling tidak menggunakan pengelasan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa menggunakan paku keling tidak menggunakan pengelasan? Tadi kan biar mudah dilepas ya Pak. Sama saja sih. Kondisinya kan susah dilepas. Dia harus, kalau mau dilepas harus ada kerusakan ya, perlakuan. Las pun juga sama gitu. Bisa dipotong dengan, nanti Anda lihat dipotong dengan pemanasan atau blader las itu. Kira-kira apa? Kenapa harus menggunakan paku keling? Tidak menggunakan pemanasan. Vertikal series ini. Paku keling sendiri pasti lebih lunak dibandingkan dengan material yang digabungkan. Ya. Kalaupun sama ataupun lebih kuat, biasanya untuk memudahkan untuk pembentukan pasti dengan metode yang tadi, yang pemanasan, hot revetting. Jadi paku keling sendiri itu digunakan untuk biasanya digunakan untuk jembatan, ya, konstruksi bangunan, konstruksi profil, ya, ketel atau tangki, ya, kapal, dulu kapal laut pakai itu, dan pesawat terbang. Jadi penggunaan metode penyambungan dengan paku keling ini ya sangat baik untuk digunakan pada penyambungan plat aluminium. Ya. Jadi kalau pesawat terbang itu, bodi pesawat terbang itu tidak dilas, ya, tetapi di keling. Materialnya kan bukan material baja gitu kan kalau untuk konstruksi pesawat. Bisa saja dari aluminium ataupun komposit. Ya. Nah, itu penyambungannya tidak mungkin pengelasan, karena metode pengelasan adalah metode mencairkan atau mengisi material logam. Ya. Nah, penggunaan paku keling ini biasanya digunakan untuk plat yang sukar dilas atau kondisi-kondisi baik dari posisi ataupun materialnya yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengelasan ataupun brazing ya, atau soldering. Kira-kira itu. Oke. Selanjutnya gitu, Akram. Selain tadi dari mekanisme. Baik, siapa? Terima kasih jawabannya. Instruksinya juga dari mekanisme geraknya, mekanisme penggeraknya. Ada yang pakai hidrolik, ada elektrik dan hybrid. Hidrolik pasti jelas dari mekanisme. Kalau digunakan untuk kendaraan bermotor, elektrik itu menggunakan servo, akan menambah berat ya. Nah, sekarang untuk plat-plat tipis ya itu sudah bisa dilakukan dengan pengelasan ya, biasanya baik pengelasan utuh ataupun plas titik ya. Untuk kapal laut pun juga sekarang sudah menggunakan pengelasan ya, tidak menggunakan
paku rivet ataupun paku keling ya. Karena resikonya kalau untuk kapal, karena dia bersentuhan langsung dengan air laut, nah, dimungkinkan air laut itu akan masuk ke dalam celah-celah paku keling. Nanti kalau sudah masuk air ke dalam celah, akan menimbulkan karat. Nah, karat akhirnya umur dari materialnya akan berkurang, akan juga terjadi kebocoran. Selain itu juga menambah berat. Ya. Bayangkan saja kapal laut yang besar itu membutuhkan berapa juta paku keling kalau menggunakan paku keling. Jadi satu paku keling beratnya berapa dikali sekian, kan pasti akan menambah bobot. Kalau bobot kapalnya saja sudah berat, akan mengurangi kapasitas daya angkut. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kesana-sana dia bisa kecil nih. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau kita diskusikan mengenai paku keling atau rivet? Tiba-tiba nanti tergantung proses ya. Pada saat clamping kita kan menggunakan post injection untuk menahan injection pressure. Pusat tank langsung untuk kompresor ditahan gitu. Sepertinya kalau untuk hari ini sisa 5 menit saya juga tidak bisa melanjutkan untuk materi yang berikutnya ya, yang mengenai adhesif. Mungkin adhesif akan kita gabungkan dengan metode penyambungan lainnya di hari Jumat ya. Itu nanti karena waktunya cukup panjang, kita akan membahas dari adhesif, kalau bisa berlanjut sampai soldering, sampai dengan pengelasan ya. Nah, ini pengelasan juga cukup banyak pembahasannya karena banyak jenis pengelasan ya. Oke, sekali lagi ada yang ditanyakan dari Anda? Halo? Cukup Pak, sepertinya Pak. Oke, kalau cukup seperti itu ya, perkuliahan hari ini saya cukupkan. Nah, Anda juga bisa nanti membaca, nanti materi insya Allah saya akan share di Google Classroom. Nanti Anda bisa baca ulang atau Anda lihat lagi videonya ya. Insya Allah saya akan segera diunggah di Google Classroom ya. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan hari ini. Kalau dirasa tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Dimohon untuk hari Jumat ya. Kalaupun ada kendala ya dalam masuk ke jaringan ya tidak terlalu lama ya. Jadi mohon Anda persiapkan dari sebelumnya waktu perkuliahan. Itu saja sih pesan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini ya. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.